cabang Kalimalang. Beliau seorang karyawan, ya, karyawan swasta, ya, di bidang advertising. Tapi beliau juga mempunyai suatu usaha, ya, di bidang madu, virgin coconut oil, ya. Jadi beliau walaupun kerja di satu perusahaan, tapi beliau juga pengen usaha, ya. Beliau sudah memiliki suatu usaha dan beliau ingin merambah ke dunia kuliner seperti itu, ya, dengan mengambil franchise Crispiku, ya. Nah, tadi kita udah MOU sekitar ada 2 jaman, ya, tapi beliau menyempatkan diri untuk podcast karena kita yakin kita dapat inspirasi dari seorang karyawan swasta yang sudah bekerja tapi bisa memiliki usaha. Nah, itu bagaimana? Cara bagi waktunya, cara maintainnya dan sebagainya. Tidak mudah, tapi kita mau belajar sama-sama. Oke, kita perkenalkan, silakan Pak Haji memperkenalkan diri. Halo, saya Haji. Saya karyawan, sebenarnya lagi merintis usaha, Pak. Sedang berusaha untuk menjadi pengusaha, gitu ya. Gitu. Jadi saya bekerja sesuai passion saya lah ya. Jadi passion saya itu ada banyak. Jadi saya di sini mau mencoba untuk mau merealisasikan passion saya. Salah satunya adalah menjadi pengusaha gitu. Siap Pak Haji. Ya, terima kasih ya sudah mau MOU online ya dengan Crispiku, ya Pak. Bapak dari cabang Kalimalang ya Pak ya? Itu Pak, Curug Kalimalang Pak. Curug Kalimalang ya. Oke, siap. Pak, kira-kira Bapak itu kan udah bekerja, terus kok pengen usaha juga Pak? Nah, mungkin tadi sudah dijawab mungkin ya, tapi maksudnya boleh nggak kenapa seperti itu Pak? Ya, mungkin banyak orang berpikir udah kerja udah cukup lah, gitu ya kan? Nggak usah repot-repot lagi ya kan? Nah, tapi Bapak berpikir saya pengen double job. Ya, kebetulan juga mitra kita ada yang sukses Pak di Kodamar itu penjualannya bagus 50 sampai 60 ekor. Beliau 2 karyawan, suami istri juga bekerja Pak. Nah, seperti itu ya kan? Nah, tapi beliau mencoba di bisnis Crispiku, akhirnya berhasil seperti itu. Nah, saya pengen tahu dari Pak Haji nih, bagaimana Pak Haji? Ya, jadi kalau buat saya usaha itu adalah satu bentuk eksistensi gitu Pak. Jadi saya usaha maka saya ada gitu. Kira-kira kayak gitu. Lalu saya sih melihat bahwa saya harus investasi. Artinya investasi apa? Investasi semua, investasi knowledge yang saya punya, investasi tenaga yang saya punya, investasi biaya yang mungkin saya punya tekanan itu untuk apa ya? Untuk nantinya saya saat sudah tua gitu ya, mungkin saya di sini pasif income ya Pak ya? Tua banget gitu ya Pak. Pasif. Jadi saat tua itu saya bisa lebih nyantai lah gitu, menikmati hidup gitu. Betul. Kira-kira gitu. Dan saya juga percaya bahwa usaha itu pasti rugi Pak. Gitu. Usaha itu pasti rugi, tapi resikonya ya kaya, resikonya sukses gitu. Iya. Cari resikonya Pak. Excellent Pak, excellent. Excellent. Ini berarti Bapak saya juga seorang pengusaha ya Pak ya. Walaupun saya bukan pengusaha yang besar-besar sekali gitu ya. Nah, Bapak mindset, mental Bapak sudah terbentuk. Karena Bapak berkata usaha itu bisa rugi loh. Iya kan? Kebanyakan Pak, maaf nih, bukan kita menjelekkan orang, bukan ya. Kebanyakan Pak, mereka berpikir usaha itu pasti untung. Nah, betul Pak. Semua juga punya gitu ya Pak ya. Iya, semua rakyat yang berkata yang belum begitu mentalnya terbentuk ya Pak. Ya, betul. Bukan kita mau menyombongkan diri, bukan Pak, bukan gitu. Tapi rata-rata pasti Bapak juga setuju dengan omongan saya. Rata-rata mereka berpikir usaha pasti untung, bener nggak Pak? Setuju, Pak. Nah, padahal usaha itu bisa rugi, bisa untung. Seperti itu, ya kan? Nah, tapi kita bisa mengusahakan supaya untung itu bagaimana, gitu loh Pak, ya kan? Gitu. Setuju, Bapak bagus, mental kebentuk, ya kan? Nah, tinggal nanti gimana caranya supaya bisa maju, ya Pak, seperti itu. Nah, Pak,
Tapi membagi waktunya bisa ya Pak ya, antara kerja dengan itu mungkin Bapak pulang kerja baru maintain karyawan segala macam gitu ya Pak ya. Realnya seperti itu ya Pak ya. Terus belajar manajemen waktu Pak. Itu saya dibilang bisa atau enggak ya harus terus belajar Pak. Ya paling enggak ya pulang kerja. Sulit sekali karena apa ya, kita tahu waktu itu adalah hal yang paling mahal ya Pak. Mungkin waktu itu harganya value-nya lebih mahal dari uang gitu ya. Jadi memang ya, kita harus benar-benar bisa memanage waktu. Iya. Harus terus belajar memanage waktu. Iya. Nanti Bapak mesti kontrol tetap paling enggak at least 2 bulan pertama atau 3 bulan pertama Pak. Karena Bapak udah pintar, Bapak bisa running well. Gitu loh ya. Tapi kalau misalkan karena Bapak masih belum bisa, dia butuh bimbingan Bapak. Dia butuh support dari Bapak. Dia butuh ilmu Bapak harus bagikan kepada karyawan Bapak. Nanti karena Bapak pinter, Bapak udah running well gitu loh, ya kan? Jadi dia udah bisa seperti itu, ya kan? Nah, proses seperti itulah yang pengusaha-pengusaha muda ini yang kurang persistensi, Pak. Persisten itu kan tekun ya. Kurang tekun untuk ini, keburu bosen, keburu capek, aduh gini begini gitu. Nah makanya saya harap Bapak ya harus persistensi ya, harus tekun seperti itu ya Pak. Pak, boleh tahu nggak motivasi Bapak bergabung di Crispyku ini apa? Motivasi saya ya bergabung di Crispyku karena sebenarnya kita tahu bahwa Crispyku itu brand yang sudah cukup lama. Maaf ya Pak, ini ada anak. Nggak apa-apa. It's okay Pak. It's okay. Brand yang cukup lama, tapi masih relevan dengan konsumen saat ini gitu. Masih sangat relevan dengan konsumen saat ini. Dari segi image dan juga dari segi rasa taste gitu. Kita tahu bahwa ya itu tadi bisnis ayam goreng ya nggak ada matinya lah ya, semua orang suka. Suka ayam goreng gitu ya. Ya, nggak salah bidang lah Pak ya, nggak salah bidang. Betul Pak. Itu, iya. Mungkin menambah income ya Pak ya, motivasinya. Sama satu lagi Pak, menambah lapangan pekerjaan juga ya Pak. Salah satunya Pak, menambah lapangan pekerjaan. Iya, lebih mulia ya Pak, karena semakin Bapak ambil buka franchise, semakin menambah lapangan pekerjaan. Semakin Bapak berusaha menambah lapangan pekerjaan ya Pak ya. Jadi kayaknya memang kita kalau mau set bisnis itu harus set objektif dulu ya Pak. Jadi apa sih objektif kita supaya guideline-nya jelas? Pertama apakah cuan misalkan? Kalau emang cuan ya berarti nanti guideline-nya semua berhubungan dengan cuan gitu ya. Jadi cari lokasi yang harus benar-benar punya potensi yang besar gitu ya, dengan memperhitungkan tingkat keuntungan dan kerugiannya gitu. Kalau misalnya objektifnya adalah bantu orang ya berarti nanti secara guideline-nya ya lebih fokus ke situ. Nomor 2-nya adalah keuntungan gitu, tapi fokusnya tetap membantu orang, seperti itu sih. Iya, betul Pak, betul, setuju Pak, setuju sekali. Nah Pak, boleh nggak promosiin outlet Bapak nih? Di mana alamatnya? Silakan Pak, gitu. Ada produknya apa aja gitu ya, silakan. Boleh. Buat yang lagi cari makan gitu ya, makan siang atau lagi cari cemilan-cemilan enak, cemilan-cemilan lucu gitu, bisa langsung aja datang ke outlet Crispyku di cabang Curug Kalimalang. Itu letaknya ada di Jakarta Timur, di daerah Kalimalang, dia di area Curug namanya. Curug ya. Sambal geprek. Ada ayamnya tuh juga kekinian lah bisa dibilang, nggak cuma ayam goreng crispy aja. Betul. Menunya tuh ada ayam geprek nih yang lagi ada ayam bumbu mata ada ayam barbecue atau ayam keju, itu juga enak banget sih. Iya. Lumayan ya. Ada di GrabFood dan juga di GoFood, bisa search aja ayam goreng crispy Kalimalang. Siap. Sebelumnya Pak, boleh nggak minta tolong kasih kata-kata motivasi atau pesan untuk mereka yang pengen usaha tapi masih belum berani Pak, seperti itu ya kan? Kalau kita harusnya berpikir seperti ini, kalau menurut saya, kalau pandemi itu kita harus bergerak, berkata ya, tapi dapat memperhatikan prokes ya. Nah pada saat udah selesai pandemi kita lari Pak, gitu loh, ya kan? Nah, tapi rata-rata kan orang berpikir begini Pak, kalau lagi pandemi, ngapain bergerak, tidur aja.
Nanti aja kalau udah selesai pandemi baru bergerak. Nah, kalau mikir seperti itu, nanti pada saat selesai pandemi baru bergerak, ketutup Pak. Udah nggak bisa lari karena udah pada bergerak semua. Gitu loh, ya kan? Jadi pada saat pandemi mungkin orang mau sewain lebih murah Pak. Tadinya saya 20 juta. Karena pandemi kurangin deh Bu. Iya berapa? Udah 15, boleh dikasih. Nah, seperti itu ya kan. Jadi kondisi ekonomi lagi kacau, kita ambil kesempatan untuk grab pasar. Ya semua memang tidak mudah gitu loh ya kan, tidak mudah. Tapi cara berpikir Pak Haji nih yang dalam keadaan pandemi sikat ya kan, ibarat kata seperti itu, mungkin nggak salah juga. Seperti itu ya. Pada saat nanti udah berkurang yang kena COVID atau segala macam, karena di Singapura aja katanya COVID udah kayak flu biasa, ya kan? Nah, betul. Di Eropa udah nggak ada COVID itu, saya lihat Piala Eropa itu Euro 2020. Betul, Pak. Kita juga bingung gitu, ya kan? Seperti itu, ya kan? Nah, makanya jadi pada saat pandemi kita bergerak, pada saat udah settle kita lari, Pak, gitu loh. Omset kita, seperti itu, omset kita. Oke? Tolong kasih pesan-pesan Pak buat mereka yang ingin usaha tapi masih belum berani. Pasti ada Pak yang siang-siang menggebu-gebu pengen usaha, pengen mimpi-mimpi, malam pengen mimpi-mimpi, sepulang kerja, besok pagi Pak melempem. Betul Pak. Jadi sebenarnya kita harus tahu sih, kita harus mempertanyakan kapan sih waktu untuk memulai usaha paling pas itu kapan sih? Ya sekarang gitu. Nggak besok, sekarang gitu. Jadi kalau misalkan memang sudah punya plan ya, setelah itu nggak sampai di situ, ada 1000 langkah Pak untuk bisa menjalankan usaha dan bisa sukses. Setelah punya plan, setelah punya konsep yang jelas gitu ya, udah punya hitung-hitungan yang jelas, ya memang harus lakukan langkah pertama gitu. Jadi untuk jadi sukses itu masih ada 1000 langkah, jadi ya harus langsung dibuat langkah pertamanya seperti itu. Jadi ya waktu untuk usaha paling tepat ya sekarang gitu. Seperti itu. Sekarang ya Pak, sekarang nanti masih ada step berikutnya ya Pak ya. Nggak perlu ditunda ya Pak. Pak, satu kata motivasi apa? Misalkan usaha tidak menghasilkan hasil atau apa, Bapak ada nggak? Bagiin ke subscriber. Fokus, kalau ada masalah fokus dengan solusi gitu. Fokus sama solusinya, jangan fokus sama masalahnya, cari solusinya kalau mau usaha gitu. Atau mau mulai usaha juga sama, fokus sama solusinya. Kalau misalnya ada modal tapi saya nggak tahu nih mau ini apa ya, fokus sama solusinya sekarang, cari tahu gitu solusinya yang terbaik apa. Kalau tidak ada modal ya cari solusinya untuk mengadakan modal seperti apa gitu, atau bagaimana cara supaya punya usaha yang tadi minim modal tapi high impact di hasil seperti itu. Investasi minimal, hasil maksimal ya Pak. Ya, kita mau semua Pak. Wah, betul tuh Pak. Fokus kepada solusi, bukan fokus kepada masalah ya Pak. Nah, tapi jangan out ya Pak. Karena kata-kata orang udah fokus ada masalah, fokus kepada masalahnya, malah out, malah stop gitu, out dia gitu ya kan. Nah, kalau Bapak mikirnya kan fokus kepada ada masalah, fokus kepada solusinya, tapi nggak out ya Pak. Jadi selesaikan solusinya itu ya Pak ya. Pasti ada jalan keluar ya Pak ya. Betul Pak. Oke. Ada jalan keluar kok Pak, kalau kita mau cari caranya, cari jalannya, pasti ada jalan keluar. Siap. Wah, bagus sekali. Senang sekali saya Pak hari ini ketemu Pak Haji melalui online di Google Meet. Banyak inspirasi, banyak masukan buat kita semua para subscriber juga ya Pak ya. Mari bergabung bersama Crispyku. Crispyku, rajanya ayam crispy. Yeay.